Jadi teman-teman Cuan Troopers, 2020 merupakan tahun yang kurang baik nih buat kita semua nih. Khususnya nih ada accident di awal tahun di mana idola saya tuh meninggal, seorang Kobe Bryant nih. Namun itu merupakan salah satu kejadian yang terjadi di tahun 2020 dari sekian banyak kejadian lainnya. Mungkin untuk lebih tahu nih kejadian apa yang akan terjadi di 2020, kita tanyain langsung nih sama yang tahu banget, Pak Bias. Jadi apa nih Pak yang terjadi nih selama tahun 2020 nih? Oke, jadi mungkin kita mulai ceritanya dari awal tahun ini dulu ya. Jadi 2020 setuju memang tahun yang cukup berat buat kita, khususnya buat di pasar saham. Kita mulai dari awal 2020, kita harus mengalami satu tantangan di mana waktu itu ada kasus Jiwasraya. Nah, sedikit banyak kasus ini juga jadi sentimen negatif juga buat market. Sempat marak gitu ya? Sempat marak gitu. Dampaknya apa? Dampaknya lebih ke berkurangnya trust atau kepercayaan investor terhadap kinerja pasar saham waktu itu. Karena memang ada proses manipulasi yang lumayan besar di kasus ini. Dan bahkan kasus ini bisa membuat pasar saham yang harusnya punya sentimen positif dari, kalau ingat di akhir tahun sempat ada trade deals antara China dan US yang udah ditandatanganin sama si betul. Donald Trump. Karena selama ini trade deals kan menjadi salah satu momok ya buat pasar saham global ya. Tapi setelah Trump setujui trade deal tersebut, harusnya saham naik. Tapi ternyata di Indonesia, di domestik terganjal oleh ya itu tadi. Kasusnya Jiwasraya itu sendiri. Betul, gitu. Nah, terus berlanjut beberapa bulan kemudian. Ini kasus selanjutnya berarti nih Pak ya? Iya, sudah mulai improve sebenarnya sentimennya. Tapi kemudian di Maret kalau kita ingat, itu adalah kasus pertama kalinya kita kejadian COVID gitu ya. Nah, COVID ini merubah segalanya sih. Awalnya tadinya kita pikir kasusnya ini hanya localized di Cina aja. Dan mungkin berpengaruh hanya ke beberapa rekan dagangnya Cina. Tapi ternyata kasusnya menyebar dengan sangat cepat, pandemi terjadi, dan juga Indonesia nggak luput dari itu semua. Gitu. Bener banget sih. Gitu. Pasien pertama COVID nih ada di Indonesia, diketahui di Indonesia itu bulan Maret ya Pak. Ya. Dan yang terjadi berikutnya adalah 1 bulan kemudian pemerintah memutuskan untuk melakukan semacam partial lockdown lah. Tidak lockdown sepenuhnya seperti apa yang dilakukan di Cina, tapi sedikit banyak aktivitas ekonomi banyak terdisrupsi karena langkah pemerintah untuk mengetatkan aktivitas masyarakat untuk mengurangi dampak penyebaran corona COVID ini. Seperti yang mungkin teman-teman Cuan Troopers alami, kita dirumahkan sementara nih. Betul. Kegiatan belajar, kegiatan perkantoran, itu sempat dialami pasti sama teman-teman Cuan Troopers. Benar begitu kan Pak? Benar. Jadi apa yang biasanya menjadi penggerak ekonomi ketika itu dilarang atau dibatasi dengan ketat, ya itu membuat dampak ekonominya lumayan signifikan. Dampaknya lumayan loh, karena di kuartal pertama mungkin kita masih bisa membukukan pertumbuhan ekonomi yang positif ya. Tapi di kuartal kedua ini mungkin adalah pertumbuhan negatif terbesar Indonesia dalam 10 tahun terakhir ya. GDP kita turun sekitar 5% lebih. Wow, ya. Banyak banget berarti itu Pak. Iya, dan itu menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi itu menjadi sangat lemah, sangat terdisrupsi karena kasus COVID ini sih. Gitu. Jadi penurunan ekonomi ini, apakah kita sebagai orang Indonesia nih bisa mengalami yang namanya recovery? Apakah kasus COVID ini bakal berhenti? Apa gimana nih Pak menurut Bapak nih? Yang kita suka dari kondisi yang sekarang, paling tidak ada positifnya adalah pemerintah turun tangan. Jadi pemerintah secara aktif langsung memberikan bantuan, subsidi dan insentif untuk paling tidak bisa membantu perekonomian supaya kembali bergerak. Ada dana lebih dari 600 triliun pemulihan ekonomi nasional yang digelontorkan oleh pemerintah. Tapi sayangnya perbaikan atau bantuan dari pemerintah itu juga tidak diikuti dengan penurunan angka COVID di Indonesia gitu, yang ternyata sampai sekarang masih terus naik. Sementara di beberapa negara lain masih sempat
turun dan recover gitu. Jadi ya itu yang membuat pertumbuhan ekonomi kita masih belum bisa maksimal sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya tangkap dari apa yang Pak Bias omongin, sebenarnya pertumbuhan ekonomi ini sangat didasari sama market behavior-nya sendiri kan Pak, karena kita dirumahkan, otomatis ada perubahan-perubahan kegiatan yang aslinya harusnya normalnya tuh seperti ini sampai ada istilah baru yang namanya new normal. Nah, ketika new normal orang-orang dirumahkan, kegiatan perkantoran diberhentikan, kegiatan perbelanjaan diberhentikan, akhirnya semua mempengaruhi kondisi ekonomi, benar begitu kan? Iya, jadi memang perputaran ekonominya jadi nggak secepat dahulu ya. Jadi banyak sekali omset beberapa perusahaan itu juga mulai kelihatan turun. Ini juga kelihatan kok dengan kinerja emiten-emiten di market kita ya. Di pasar saham kita? Iya, di pasar saham kita. Jadi sampai dengan kuartal kedua itu pertumbuhan laba bersih emiten-emiten itu turun. Lebih dari 45%. Wow, gitu. Dan mungkin ini pertama kalinya dalam sejarah kita ngelihat ada penurunan laba bersih yang sebegitu signifikannya di market kita. Gitu. Jadi sebenarnya jangan heran juga sih kalau misalnya sahamnya turun lebih dari 40% karena memang kinerjanya juga turun pada wajarnya dasarnya. Seperti itu. Ya. Jadi cerminannya dari kondisi ekonominya itu di pasar saham ya. Betul. Jadi memang pasar saham selalu merefleksikan kinerja keuangan harusnya secara efisien gitu ya. Tapi nih Pak, saya nih sempat dengar nih katanya masyarakat nih tiba-tiba berbondong-bondong nih. Ada yang hype-nya tiba-tiba tinggi nih tentang yang namanya pasar saham. Sedangkan pada saat PSBB yang pertama kali atau pembatasan sosial berskala besar yang pertama kali, orang-orang tuh masih belum mau bilangnya saham tuh jelek gini-gini. Tapi tiba-tiba setelah sempat ada perubahan behavior di masyarakat, tiba-tiba orang-orang tuh pada nabung saham. Kenapa tuh Pak? Iya, jadi kelihatannya karena sahamnya turun sangat signifikan. Waktu itu mungkin terendahnya kita turun lebih dari 50% dari level tertinggi kita ya. Dan itu membuat banyak retail investors itu mulai tertarik untuk invest di saham. Beberapa individual kelihatan mulai ada appetite untuk investasi karena memang penurunannya udah signifikan dan menurut mereka ini adalah level yang sangat murah gitu. Jadi kayak karena orang-orang bilangnya sahamnya terdiskon nih kalau misalnya kita lihat barang branded di satu store di pusat perbelanjaan gitu, oh iya ternyata lagi turun nih harganya, masa kita nggak beli sih? Benar. Padahal sebenarnya pendapatan bersihnya juga tergerus karena adanya pandemi ini sendiri. Iya. Pada saat penurunan yang pertama, itu sebenarnya penurunan harga sahamnya lebih dalam daripada penurunan kinerja performance-nya waktu itu. Jadi ada kepanikan nih dia. Iya, betul. Dan kelihatannya retail investor kita sudah lumayan teredukasi ya. Terima kasih juga untuk para komunitas saham di luar yang memang selalu berusaha untuk mengedukasi investor kita gitu. Bahwa nggak perlu takut untuk investasi di saham dan kita harus melihat jangka panjang. Memang ada perlambatan kinerja karena COVID ini, tapi kan prospeknya masih bisa gitu ke depannya dan valuasinya juga sangat murah waktu itu. Nah, Pak, nih saya mau tanya nih, kan tadi itu saya sempat bilang tentang yang namanya PSBB tahap pertama nih. Berarti ada saat momen ketika PSBB ini sendiri dilonggarkan nih. Itu yang mendasari perubahan market behavior atau itu mendasari pendapatannya emiten? Atau itu hanya merubah mindsetnya masyarakat nih? Ya sebenarnya ketika pemerintah melihat pertama kali adanya kasus COVID ini, pemerintah langkah yang pertama dilakukan adalah pengetatan gitu ya, PSBB. Dan kemudian setelah mereka melihat agak lebih terkendali dan kemudian mereka melihat bahwa ekonomi harus bergerak lagi, akhirnya PSBB-nya dilonggarkan. Mungkin sebelumnya kita kenal dengan istilah new normal gitu ya. Pemerintah mulai memperkenalkan yang namanya new normal. Tujuannya apa? Supaya ekonominya kembali berjalan gitu. Dan sedikit banyak ini direspon sangat positif oleh market. Jadi market melihat bahwa ternyata recovery ekonominya akan kejadian karena PSBB-nya udah dilonggarkan gitu sih. Ya, tapi sayangnya pelonggaran PSBB atau langkah-langkah pemerintah untuk melonggarkan ekonomi ternyata tidak diikuti dengan penurunan angka COVID. Gitu. Itu yang menjadi masalah utama sih kalau jadi akhirnya sampai sekarang kita syuting seperti ini,
itu ada yang namanya PSBB tahap 2 nih. Iya. Bener nggak sih, Pak? Iya. Ya, ini perlu dilakukan ya kalau menurut saya. Kenapa? Karena angka pertumbuhannya even udah lebih tinggi daripada waktu pertama kali kita PSBB. Iya. Gitu. Jadi buat saya ini sesuatu yang harus dilakukan pemerintah, harus menyeimbangkan antara memperlonggar ekonomi, tapi di satu sisi juga menjaga masyarakat supaya penularan kasus ini lebih terkendali. Masalahnya apa? Karena yang ditakutkan oleh pemerintah sebenarnya adalah kalau misalnya penyebaran kasus ini tidak terkendali, infrastruktur rumah sakit kita nggak cukup. Gitu. Itu sebenarnya yang ditakutkan oleh pemerintah. Jadi yang tempat untuk menampung pasien-pasien COVID ini yang takutnya nggak bisa cukup nih, dan kalau misalnya nggak cukup tuh apa yang terjadi nih, Pak? Ya, death rate akan naik, tingkat kematian dari kasus ini akan naik dan itu berdampak lebih buruk ke ekonomi kita menurut saya. Kenapa tuh, Pak? Kok bisa berdampak lebih buruk kematian ini? Di satu sisi masyarakat akan lebih panik gitu. Aktivitas ekonomi akan jadi lebih lambat gitu, dan masyarakat risk tolerance-nya akan turun. Mereka akan cenderung sangat defensif, terus kemudian ya tidak terlepas mungkin mereka bisa menimbun misalnya dan sebagainya gitu. Kalau ketika melihat bahwa penyebaran kasusnya nggak terkendali, itu sih yang nggak diinginkan pemerintah menurut saya. Nah, kalau dari penyebaran COVID ini sendiri udah ada, terus ada kebijakan-kebijakan baru lah yang membuat kita ada bilang new normal, ada PSBB tahap 2, kan ada perbedaan-perbedaan peraturan nih, Pak. Namun kalau di pasar saham ada nggak sih turun tangan dari pemerintah itu sendiri buat merubah nih pasar saham biar orang-orang nih tetap mau untuk berinvestasi? Kan namanya produk investasi kan tetap harus bertahan nih, nggak mungkin kan lagi COVID atau pandemi nih tiba-tiba investasi saham diberhentikan secara terus-menerus, kan juga nggak mungkin terjadi gitu loh. Iya, baik. Pada dasarnya yang dilakukan pemerintah mungkin tidak secara langsung ke pasar saham ya, tapi paling tidak menjaga sentimen dan iklim investasi di Indonesia itu tetap baik. Ada dua instrumen utama sih. Yang pertama, pemerintah secara aktif nurunin suku bunga, gitu. BI rate diturunin. Dan sedikit banyak ini membawa likuiditas baru di pasar gitu ya, dan itu menambah ekspektasi bahwa pemerintah peduli dengan pertumbuhan ekonomi, gitu. Karena dengan menurunkan BI rate kan artinya pemerintah mau menstimulasi ekonomi kita. Yang kedua, pemerintah secara aktif menjaga ekonomi kita dengan memberikan subsidi. Kita tahu bahwa anggaran untuk subsidi dan insentif di tengah COVID ini tidak murah sebenarnya. Budgetnya cukup besar. Dan meskipun begitu, pemerintah hadir paling tidak untuk membantu masyarakat supaya ekonominya lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah pemerintah secara aktif menjaga rupiah, nilai tukar rupiah, supaya tidak terlalu berfluktuasi. Mungkin di awal-awal ketika PSBB pertama terjadi dan pandemi ini terjadi di Indonesia, rupiah sempat shoot out melemah signifikan sampai 17.000 gitu ya. Tapi kan kemudian dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, menurunkan suku bunga, kemudian memberikan insentif dan subsidi untuk pemulihan ekonomi, pemerintah rupiahnya berangsur pulih ke bawah level 15.000 sekarang. Sekitar gitu. 14-15.000. Betul. Nah, ini adalah beberapa variabel yang sebenarnya penting untuk dijaga supaya sentimen dan toleransi resiko investor masih tetap terjaga di Indonesia sih. Nah, kalau misalnya dari Pak Bia sendiri nih melihat orang-orang yang katanya following the hype doang nih, yang tiba-tiba masuk ke saham cuman karena katanya market naik, katanya market ini lagi diskon, itu kan katanya semua. Gimana nih Pak menyikapi atau kalau enggak dia kasih saran buat teman-teman yang barusan mulai untuk berinvestasi saham itu? Iya, perlu kita ketahui adalah saham itu adalah salah satu instrumen investasi jangka panjang ya, gitu. Jadi akan lebih menguntungkan kalau kita investasi di saham melihatnya agak lebih long term ketimbang kita melihat secara short term. Tapi saya percaya investor retail kita atau investor individu di Indonesia udah jauh lebih baik dari sisi edukasi, pemahaman, dan juga ketersediaan dana. Maksud saya gini, kalau dulu mungkin beberapa investor saham kita masih banyak bergantung pada leverage trading, margin trading.
Tapi sekarang dengan edukasi yang membaik, saya lihat banyak investor retail, individual tuh lebih menggunakan dana yang terendap buat mereka. Artinya dana yang memang dialokasikan khusus buat investasi. Ini karena memang edukasi yang udah jauh lebih baik. Jadi itu membuat volatilitas atau ketahanan investor retail jadi jauh lebih baik untuk sekarang. Karena itu si investor retail sendiri banyak berbondong-bondong lah Ya. masuk ke pasar saham. Gitu. Kalau misalnya dari outlook untuk kedepannya kan ini kan lagi masih PSBB tahap 2 nih. Nah kalau misalnya untuk hingga akhir tahun nih outlooknya seperti apa sih Pak? Iya, saya harus bilang bahwa ternyata ekspektasi pemulihan ekonomi agak lebih lambat daripada yang diekspektasikan sebelumnya ya. Beberapa waktu lalu Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani kembali menurunkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia. Jadi kurang lebih ekspektasinya adalah di kuartal ketiga tahun ini kita akan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif lagi. Dan itu secara data membuat kita masuk dalam kategori resesi. Oh. Gitu. Dan karena pertumbuhan tingkat penularan COVID di Indonesia ini masih terus naik, pemerintah juga menurunkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat. Dari yang sebelumnya diekspektasikan bisa tumbuh positif, ternyata paling baik itu bisa flat. Paling Gitu. baik itu flat ini berarti tidak ada pertumbuhan maupun tidak ada penurunan nih berarti. Ya cenderung turun sih ketimbang bisa tumbuh positif gitu. Dan memang ada banyak sekali tantangan sih kalau menurut saya di akhir tahun 2020 ini ya, menuju akhir tahun 2020. Kita tahu bahwa dalam beberapa bulan ke depan kita akan lihat ada pemilu di US. Oh bulan Oktober ya? Iya, tahun bulan Oktober 2020. gitu. Dan ini akan jadi salah satu tantangan buat pasar global juga untuk melihat bagaimana end game atau akhir dari pemilu di Amerika ini, karena ketidakpastiannya sangat tinggi gitu antara siapa yang menang, antara Donald Trump atau Joe Biden. Ada banyak ini ya, banyak variabel-variabel yang emang kita nggak bisa kontrol juga ya sepertinya Pak. Iya. Nah kalau misalnya kita nih dari sisi investor di pasar saham nih atau teman-teman cuan troopers lah kita bilang yang masih melakukan trading atau masih melakukan investing, ada saran nggak sih Pak buat mengubah mungkin nggak mengubah ya atau alokasi dananya diatur lagi sehingga kalau misalnya seandainya dalam tanda kutip ada kepanikan lagi, nah kita tuh bisa menghindari yang namanya kerugian yang dengan jumlah yang cukup dalam. Betul. Dari sisi investasi kita kenal ada beberapa instrumen yang punya tingkat resiko yang berbeda-beda gitu ya. Bener banget. Pasar saham termasuk salah satu investasi yang risikonya lumayan tinggi. Karena itu tidak disarankan untuk investasi saham untuk jangka pendek, karena untuk memitigasi resiko jangka pendek kita harus lihat pasar saham secara lebih panjang gitu. Tapi kemudian di sisi lain untuk menghindari volatilitas jangka pendek yang terjadi sekarang, mungkin teman-teman cuan troopers bisa mempertimbangkan untuk investasi saham yang sektornya relatif defensif. Misalnya sektor consumer, terus kemudian sektor telekomunikasi, kemudian sektor towers gitu. Towers nih pendampingnya telekomunikasi ya Pak? Iya, betul. Saya pikir itu beberapa sektor yang memang relatif cukup defensif gitu ya. Jadi tingkat resikonya relatif lebih rendah dibandingkan sektor-sektor yang lain. Atau mungkin kalau memang butuh pilihan investasi lain selain saham, kita tahu ada beberapa instrumen investasi yang punya tingkat resiko cukup rendah ya. Misalnya reksadana pasar uang. Gitu. Itu kalau memang teman-teman punya kekhawatiran atau misalnya benar-benar melihat bahwa ke depan akan ada volatilitas, saya rasa itu salah satu pilihan investasi sih. Jadi selain kalau misalnya saya simpulkan ya dari apa yang Pak Bias bilang, selain dari kita alokasikan instrumen investasi di saham untuk long termnya seperti apa, selain itu kita berarti mengubah alokasi portofolio kita ya Pak ke instrumen-instrumen lain yang sedikit lah resikonya, iya kan? Iya, jadi ya memang balik lagi itu harus kembali ke toleransi resiko dari masing-masing Investor. investor dan juga cuan troopers gitu ya. Kalau ngerasa bahwa
melihat bahwa ekspektasi ke depan akan ada volatilitas, mungkin ya ada baiknya juga untuk switching ke investasi portfolio yang lain misalnya, yang lebih defensif. Jadi nih Pak, tadi kan kita udah bahas nih yang tahun 2020 dari awal sampai akhir nih kasus-kasus apa yang terjadi, terus gimana sentimen masyarakatnya. Untuk yang terakhir nih Pak, kita mau tanya nih, untuk tahun 2021 mengharapkan yang namanya recovery itu bisa nggak sih? Terus kapan sih recovery paling cepet nih untuk teman-teman cuan troopers juga biar tahu nih kapan kita harus nabung terus-terus sampai akhirnya mengetahui kalau kondisi ekonomi Indonesia itu udah mulai pulih gitu. Mungkin gimana caranya kita ngelihat recovery di 2021, kita lihat dulu sebenarnya apa sih pangkal masalahnya di 2020. Basically pangkal masalahnya adalah COVID gitu. Dan menurut saya solusi yang paling baik untuk masalah COVID ini adalah vaksin. Jadi memang semua orang sekarang dan semua negara lah ya berlomba-lomba untuk bisa menemukan vaksin untuk COVID-19 ini sehingga ekonomi dan aktivitas masyarakat bisa kembali seperti normal tanpa perlu takut lagi terkait dengan penyebaran COVID-19. Itu satu. Jadi buat saya harapannya ketika COVID-19 sudah nggak ada karena memang kita sudah menemukan vaksin, ekonomi bisa pulih seperti semula dan kinerja emiten atau kinerja perusahaan-perusahaan di pasar saham juga langsung membaik sehingga kinerja sahamnya juga membaik gitu. Dan perlu diingat di tahun 2021 nanti kita nggak usah lagi pusing-pusing mikirin berbagai ketidakpastian global kayak misalnya pemilu US karena kan memang sudah lewat ya. Jadi apapun hasilnya harusnya 2021 kita lebih sedikit lah ketidakpastiannya sih. Kalau misalnya untuk dari jangka waktu recovery-nya nih, kapan nih paling cepat nih? Iya, balik lagi pangkal masalahnya adalah COVID, solusinya vaksin. Ya, kapan vaksin itu bisa secara efektif disebar ke masyarakat dan kemudian diaplikasikan ke masyarakat kita, saya pikir itu akan jadi timeline ya untuk recovery-nya ya. Tapi kan yang namanya pasar saham tuh seringkali memfaktorkan looking ahead gitu kan. Jadi kalau misalnya ada ekspektasi ternyata vaksin bisa secara efektif disebarkan ke masyarakat Indonesia di kuartal kedua atau kuartal ketiga tahun 2021, mungkin sebelum itu pasar saham sudah akan merespon positif sih. Jadi kita udah ada ekspektasi. Udah ada ekspektasi. Nah, buat teman-teman cuan troopers di rumah, ada tips-tips nggak sih dari Pak Bias buat membuat mereka biar tetap mau berinvestasi saham, lalu mungkin alokasi dananya dipindah ke reksadana pasar uang atau dipindah ke instrumen investasi lain seperti bonds atau yang lain gitu. Ada tips nggak sih buat nutup ini semua nih? Oke, buat investasi saham, buat saya tipsnya ada 2. Yang pertama, jangan terlalu agresif dan tetap investasi ke blue chip. Artinya saham-saham yang kita tahu memang selalu bisa bertahan di any kind of crisis gitu. Kemudian yang kedua, kalau memang harus melakukan tactical switching, itu sesuaikan dengan toleransi risiko kita masing-masing lah gitu. Jangan sampai kita kebawa dengan hype yang ada di komunitas atau teman-teman, tapi kita melupakan sendiri toleransi risiko kita gitu. Itu sih kalau menurut saya sih. Oke. Wow, keren banget nih insight dari Pak Bias nih. Thank you banget ya Pak Bias ya. Sama-sama. Untuk teman-teman cuan troopers di rumah, stay safe ya. Tetap semangat. Bye. Bye.